Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi tugas Siskom yang dimana dengan judul Project Based Learning Peubah-Cak, yang dimana anggota-anggotanya ialah yang pertama itu Adrian Adli Ramandan dengan NIM 1201300023. Yang kedua Hendrik Hulu dengan NIM 1201300039. Yang ketiga itu Stefan M. Immanuel sendiri dengan NIM 1201300004. Dan terakhir dengan saya sendiri yang bernama Samuel Saputra Sibarani dengan NIM 1201300015. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Stefan M. Immanuel sendiri. Oke. Peubah-Cak. Peubah-Cak adalah sebuah output numerik yang merupakan hasil dari percobaan yang sedang kita lakukan untuk menentukan suatu peluang. Untuk setiap anggota dari ruang sampel percobaan, perubahan acak bisa mengambil tepat satu nilai. Next. Nah, di sini ada pembaca diskrit atau ialah sebuah pembacak yang hanya bisa bernilai terbatas atau terhitung. Pembaca yang kedua itu pembaca kontinu. Ialah sebuah buah acak yang bisa bernilai pada sembarang nilai dalam sebuah selang. Lalu untuk pembacak dapat dituliskan sebagai huruf kapital seperti X, Y, dan Z. Dan nilai tertentu yang merupakan keluaran percobaan dituliskan dengan huruf kecil X, Y, dan Z juga. Di sini ada contoh soal pembacak, yaitu percobaan ada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 kali, di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka A dan gambar adalah G. Lalu kita buat fungsi distribusi peluang dari pembacak yang menyatakan munculnya sisi gambar G. Pertama, kita tentukan dulu uang sampel dan titik sampel dari koin tersebut. Ruang sampel percobaannya adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Misalkan X menyatakan baik isi gambar atau G yang muncul untuk setiap titik sampel, maka dapat dikali atau diasosiasikan dengan titik sampel maka dapat X diasosiasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal perubahan yang mana terdiri dari tabel yang mana titik sampelnya di X, kemudian untuk AA-nya di 0, kemudian AG-nya di 1, GA-nya di 1, kemudian gambar-gambar di 2. Selanjutnya di sini akan menghitung peluang munculnya titik sampel dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi peubacaknya. Berikut peluang titik-titik sampelnya, yang dimana P dalam kurung AA sama dengan P dalam kurung AG sama dengan P dalam kurung GA sama dengan P dalam kurung GG, yang dimana hasilnya sama dengan 1/4. Maka dari titik-titik sampel di atas didapatkan pemaparan sebagai berikut, yang dimana P sama dengan P0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan P dalam kurung AA sama dengan 1/4. Kemudian di P1 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 1, dan P dalam kurung AG plus P dalam kurung GA sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/2. Kemudian di P2-nya sama dengan PX sama dengan 2. Kemudian selanjutnya sama dengan P dalam kurung GG sama dengan hasilnya 1/4. Selanjutnya.
Nah, berikut tabel dari fungsi peluang bacaknya. Yang dimana di sini fx-nya ketika dalam keadaan 0 sama dengan 1/4. Kemudian ketika dalam keadaan 1 sama dengan 1/2, dan ketika dalam keadaan 2 sama dengan 1/4. Nah, berikut fungsi peluang kumulatifnya dan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, nah, berikut merupakan histogram dari contoh soal perubahan acak. Yang mana di sini ketika nilainya 0, di sini kita bisa lihat diagramnya seperti ini. Baik, selanjutnya, Oke, saya kembalikan kepada oke, sekianlah dari presentasi kami, yang dimana kami membahas tentang perubahan acak. Kalau ada kurang atau salah dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.